Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Laura Haryanti, NIM 1814080005 dari Tadris IPA Fisika A dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, UIN Imam Bonjol Padang. Video ini akan membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan dan domain penelitian pendidikan. Video ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester. Semoga bermanfaat. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu apa sih pengertian dari berpikir ilmiah ini? Nah, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris, atau juga bisa disebut dengan menyelesaikan masalah secara rasional dan objektif. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah berpikir yang tidak empiris atau tidak dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan hanya berpikir berdasarkan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, atau juga mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Oke, supaya lebih memahami tentang materi ini, kita bisa lihat dari perbedaan berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah, kita bisa lihat dari secara logis. Kelogisan bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif dan deduktif. Pola induktif digunakan untuk menyimpulkan suatu fakta, sebaliknya pola induktif digunakan untuk membuktikan suatu teori. Yang kedua yaitu secara empiris. Empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, secara objektif. Keobjektifan ini tampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, dan juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu secara netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian dari kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kelima, yaitu mengungkapkan fakta atau bukan emosi atau perasaan. Maksudnya di sini yaitu setiap pernyataan, ungkapan dan uraian dalam berpikir ilmiah harus faktual, yaitu menyatakan pernyataan secara fakta. Selanjutnya yaitu pendapat atau tindakannya secara fakta. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang kedelapan, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Yang kedua yaitu berpikir non-ilmiah. Di sini kita bisa tahu yaitu dari tidak secara logis. Tidak secara logis merupakan sesuatu yang tidak masuk akal atau berdasarkan bukti-bukti, melainkan berdasarkan fakta pribadi. Yang B, yang kedua, yaitu tidak secara empiris. Tidak empiris adalah suatu hal yang tidak dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pernyataan berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat pribadi yang belum diketahui kebenarannya. Yang keempat, tidak terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang kelima, pendapat atau tindakannya tidak melalui penelitian. Yang keenam, pendapat tidak sesuai fakta atau kebenarannya. Nah, itulah perbedaan dari pola berpikir ilmiah dan berpikir non-ilmiah. Selain kita tadi bahas tentang perbedaan, di sini kita juga akan membahas tentang manfaat berpikir ilmiah dan kerugian berpikir non-ilmiah. Manfaat berpikir ilmiah
Seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Yang kedua, pendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Kerugian berpikir non-ilmiah ini bisa kita tahu. Yang pertama, seseorang yang berpikir non-ilmiah akan selalu mudah percaya terhadap sesuatu yang orang ungkapkan. Yang kedua, pendapatnya tidak akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah selalu dengan emosi. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah. Kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3, yaitu bahasa ilmiah, logika, dan matematika. Kemudian, mengapa harus belajar berpikir ilmiah? Karena pola berpikir ilmiah tidak hanya diperlukan untuk riset, tapi juga dapat dipakai untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk menanggapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kemudian, apa sih fungsi berpikir ilmiah ini? Fungsi berpikir ilmiah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Topik selanjutnya yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu apa sih hakikatnya? Nah, hakikatnya yaitu suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kemudian, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk menemukan konsep dan prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian dalam lingkup pendidikan. Kemudian kita bisa tahu juga fungsi dari penelitian pendidikan ini, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. Jenis-jenis penelitian pendidikan. Terdapat berbagai jenis penelitian dalam ilmu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut penggunaannya. Jenis penelitian pendidikan bila dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama penelitian dasar atau penelitian murni, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya, hasil penelitian tidak segera dipakai, namun digunakan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Artinya, hasil penelitian diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Dengan kata lain, penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori untuk diterapkan dalam memecahkan permasalahan praktis. Yang kedua, jenis penelitian menurut metodenya. Jenis penelitian pendidikan juga ditinjau dari segi metodenya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian historis. Merupakan kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Penelitian historis bertujuan untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak atau perkembangan dari kejadian lampau yang dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang kedua yaitu penelitian ex post facto. Adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian.
Penelitian ini menggunakan logika jika X maka Y, namun dalam penelitian ini tidak dilakukan manipulasi variabel. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Kemudian penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan, misalnya guru, siswa, atau kepala sekolah dalam situasi sosial termasuk pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah aplikasi metode ilmiah, bukan untuk memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. Secara umum, penelitian survei dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengembalian keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Jadi, penelitian ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Penelitian naturalistik merupakan penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna, bukan generalisasi. Selanjutnya yaitu penelitian pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini bukan untuk memformulasi atau menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan produk baru atau proses baru. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Menurut jenis data dan analisisnya terbagi menjadi penelitian kuantitatif, merupakan penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau disebut inferensi. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang datanya kualitatif, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau disebut deskriptif. Penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif merupakan penelitian yang datanya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif, sehingga analisis datanya pun menggunakan analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya, jenis penelitian menurut tingkat kedalaman analisis data penelitian terbagi menjadi A. Penelitian deskriptif. Penelitian yang analisis datanya hanya sampai pada deskripsi variabel satu per satu. Deskripsi berarti pemberian secara sistematik dan faktual tentang sifat-sifat tertentu pada populasi tertentu. Yang B. Penelitian eksplanatori. Penelitian yang analisis datanya sampai pada menentukan hubungan variabel dengan variabel lainnya. Yang selanjutnya, jenis penelitian pendidikan menurut tingkat eksplanasi atau penjelasan. Terbagi menjadi A. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Yang B. Penelitian korelasional atau hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar hubungan yang ada di antara variabel yang diteliti. C. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh penelitian ini diantaranya penelitian tentang adakah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dengan lulusan SMA. Penelitian tentang adakah perbedaan hasil belajar antara strategi belajar A dengan strategi belajar B. Penelitian tentang tingkat kesiapan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Jenis penelitian menurut tempat penelitiannya
terbagi menjadi A. Penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau pada responden. B. Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. C. Penelitian laboratorium atau laboratory research. Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu atau laboratorium dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Dan proposal penelitian. Yang pertama yaitu judul. Judul merupakan etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian harus memuat gambaran global masalah dan lingkup penelitian. Syarat judul yang baik yaitu menarik minat peneliti, manageable, mengandung kegunaan praktis, tersedia cukup data, tidak duplikasi dari penelitian lain, berisi variabel yang akan diteliti, berupa kalimat pernyataan, dan jelas serta singkat. 2. Latar belakang masalah merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Biasanya dibuat secara deduktif, di mana masalah secara umum dikerucutkan menjadi masalah khusus yang akan diteliti. 3. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah ini memiliki konsekuensi terhadap tujuan, manfaat, kerangka konsep, serta metode penelitian yang digunakan. 4. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas serta menggunakan kata yang bersifat operasional seperti menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan. Tujuan biasanya dibuat dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan khusus. 5. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas, dan menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu keperawatan, profesi, praktisi, pendidikan keperawatan atau institusi pelayanan kesehatan, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. 6. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Literatur yang dipakai hendaknya up to date dan relevan dengan topik penelitian. 7. Kerangka konsep dan hipotesis merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah, hasil penelitian, jurnal atau data literatur lain. 8. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, kerangka penelitian, variabel dan subvariabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, cara analisa data. Untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode pendekatan yang digunakan. 9. Jadwal dan lokasi penelitian merupakan rencana tentang tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule. 10. Lampiran yang harus dilampirkan dalam proposal antara lain daftar pustaka, alat ukur yang digunakan. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. A. Tahap persiapan meliputi mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah, melakukan studi kepustakaan, merumuskan hipotesis, menentukan desain dan metode penelitian, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. B. Tahap pelaksanaan. C. Tahap akhir meliputi menganalisis data dan menyajikan hasil. Yang kedua, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Hambatan-hambatan dalam penelitian. Misalnya, hambatan yang dimaksud seperti kekurangan biaya penelitian, kekurangan sarana penunjang penelitian, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia yang ahli,
tidak adanya dukungan pemerintah, dan keterbatasan waktu.